Selamat datang kembali. Kali ini kita mau kupas tuntas nih hubungan antara makanan yang kita makan sama kondisi sendi kita. Kita pakai panduan dari kanal YouTube Sehat Usia Senja. Fokusnya ke makanan-makanan yang diam-diam bisa bikin nyeri sendi tambah parah, apalagi buat lansia. Tujuannya sih ya bukan cuma biar nggak ngilu doang, tapi supaya Anda tetap bisa aktif, bergerak bebas, nikmatin hidup lah. Kita coba bongkar ya, mana aja nih biang geladi di piring kita, terus cari gantinya yang lebih oke. Yuk kita mulai aja. Ya, jadi inti masalahnya, seperti yang diangkat sumber ini, itu peradangan kronis. Kayak api kecil tapi nyala terus di badan gitu. Pemicunya ya dari makanan tertentu. Nah, sendi kita ini yang sering jadi korban utama. Tulang rawannya bisa rusak, terus kondisi kayak osteoartritis jadi lebih cepat muncul. Yang menarik buat saya dari sumber ini tuh penekanannya. Gimana makanan sehari-hari yang kita anggap biasa aja, malah bisa jadi akar masalah nyeri sendi yang nggak hilang-hilang. Gitu. Oke. Langsung aja deh tersangka nomor 1 nih. Gula sama makanan ultra proses. Kayak roti tawar putih, kue kering, minuman kemasan yang manis-manis itu, keripik, fast food. Kelihatannya sepele ya kan? Tapi ternyata, dampaknya serius ya. Betul sekali. Sumber ini jelasin kalau makanan jenis ini tuh micu peradangan di seluruh tubuh. Jadi namanya peradangan sistemik. Efeknya luas. Nggak cuma itu, gula ini bisa bereaksi loh sama protein atau lemak di tubuh kita. Hasilnya senyawa jahat, namanya AGEs, Advanced Glycation End Products. Sumber ini ngegambarinya bagus banget. AGEs ini tuh kayak amplas halus. Amplas halus? Waduh. Iya, yang ngerusakin tulang rawan, bantalan sendi kita itu, akibatnya ya jelas, nyeri, kaku, lama-lama rusak. Ngeri juga ya analogi amplas itu. Berarti bukan cuma nyeri sesaat, tapi memang ada kerusakan fisik ya. Terus saran praktisnya gimana dari sumber ini? Sarannya sih, fokus ke penggantian aja. Ganti gula pasir, pakai pemanis alami, tapi ya secukupnya. Kayak madu murni atau stevia. Terus, pilih buah utuh aja daripada jus kemasan. Sering banyak gula tambahannya itu. Roti putih ganti ke gandum utuh. Sama ya jelas, banyakin minum air putih atau teh herbal tanpa gula. Oke, selain gula dan yang olahan-olahan tadi, sumber ini juga nyebut musuh lain yang sering banget ada di meja makan. Daging merah sama daging olahan. Sosis, bacon, ham, gitu-gitu. Enak sih, tapi katanya perlu waspada ya. Apa nih risikonya? Ada beberapa faktor nih. Pertama, lemak jenuhnya tinggi. Kedua, ada pengawet kimia. Ketiga, nah ini lagi, AGS juga terbentuk kalau dimasak pakai suhu tinggi. Ini semua pemicu peradangan. Belum lagi garamnya, natriumnya. Biasanya tinggi banget kan di daging olahan? Oh iya betul, bikin bengkak gitu ya. Nah itu dia, bikin badan nahan air, sendi jadi terasa bengkak, gak nyaman. Terus pengawet kayak nitrat, nitrit, itu juga disebut ikut andil bikin stres oksidatif. Bayangin aja kayak proses karat tapi di tingkat sel, merusak jaringan termasuk sendi. Wah, kompleks juga ya ternyata. Jadi solusinya bukan berarti stop makan daging sama sekali gitu ya? Nggak harus kok. Sumber ini nyaraninnya lebih ke ngurangin frekuensi aja. Jangan terlalu sering makan daging merah sama olahan. Prioritasin protein lain. Ikan yang berminyak kayak salmon, sarden. Bagus tuh, kayak omega 3 anti radang. Atau unggas tanpa kulit. Protein nabati juga oke banget. Tempe, tahu, kacang-kacangan. Kuncinya di keseimbangan. Masuk akal. Nah ada lagi nih jebakan di dapur kita. Minyak goreng olahan. Yang biasa dipakai itu loh, minyak jagung, kedelai, bunga matahari. Sama gorengan pastinya. Apa masalahnya sama minyak-minyak ini? Kalau ini sumbernya fokus ke rasio asam lemak. Minyak-minyak tadi itu tinggi banget kandungan omega 6-nya. Sebenarnya omega 6 kita butuh. Tapi masalahnya, kalau kebanyakan terus nggak diimbangin sama omega 3, nah, rasio yang timpang ini malah jadi pemicu peradangan. Oh, jadi perbandingan omega 6 sama omega 3-nya ya yang penting? Betul. Ditambah lagi, kalau kita ngegoreng pakai suhu tinggi, apalagi pakai minyak jenis ini, bisa muncul senyawa racun yang juga ngerusak jaringan sendi. Jadi, ya kombinasi minyak yang kurang pas sama cara masak yang kurang tepat. Jadi cara masak juga ngaruh banget ya, bukan cuma bahannya. Terus sarannya gimana nih soal minyak sama masak-memasak?
Ganti minyak goreng biasa buat numis, itu pakai yang lebih stabil di suhu rendah atau sedang. Minyak zaitun, extra virgin, atau minyak kelapa virgin misalnya. Kurangin ngegoreng deh pokoknya. Pilih metode lain, kukus, panggang, rebus, atau tumis ringan aja. Dan ini penting, banyakin asupan omega-3 buat ngeimbangin rasio tadi. Dari ikan, atau kacang kenari, biji chia, biji rami. Oke. Kita udah bahas nih apa aja yang perlu dikurangi. Untungnya sumber ini nggak cuma ngelarang-larang aja ya. Ada juga sekutu buat sendi kita. Disebutin tuh, kunyit sama jahe. Bener sekali. Nah ini dia jagoannya. Kunyit kan ada kurkumin. Jahe ada gingerol. Dua-duanya itu antiinflamasi alami yang kuat banget. Bantu ngeredain radang sama nyeri dari dalam. Gampang kan nambahinnya ke masakan, sup, atau bikin wedang gitu? Iya ya, gampang ditemui juga. Terus disebut juga kaldu tulang. Sapi, ayam, ikan katanya bagus. Kenapa tuh? Kaldu tulang itu kaya banget sama kolagen alami dan asam amino. Kolagen ini kan bahan baku penting ya buat ngebangun, buat perbaiki tulang rawan, sama jaringan ikat di sekitar sendi kita. Ibaratnya ngasih bahan bangunan buat reparasi gitu. Oke. Terakhir nih, disebut juga kacang-kacangan sama biji-bijian. Kayak kenari, almond, chia, rami. Peran mereka apa nih? Nah, kalau kacang dan biji-bijian ini sumber magnesium yang bagus. Magnesium itu bantu otot sama saraf di sekitar sendi jadi lebih rileks. Terus, banyak juga dari jenis ini kayak kenari, chia, rami, itu kayak omega-3 juga. Yang antiinflamasi tadi. Jadi double manfaatnya. Ngurangin tegang sekaligus lawan radang. Sip. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini berdasarkan sumber tadi cukup jelas ya. Pilihan makanan kita sehari-hari, sekecil apapun kelihatannya, itu ngaruh banget ke kesehatan sendi. Ngurangin gula, makanan ultraproses, daging olahan, gorengan, sambil nambahin rempah anti radang, kaldu tulang, kacang, biji-bijian, itu kayak investasi penting ya buat kita bisa gerak nyaman di masa depan. Tepat sekali. Intinya sih kita ambil langkah proaktif hari ini buat kualitas hidup yang lebih baik nanti. Sumber ini nunjukin dengan jelas banget ya, hubungan antara isi piring kita sama kondisi sendi kita itu nyata dan signifikan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Di luar daftar makanan spesifik tadi, coba pikirin deh gimana keseluruhan pola makan Anda, jadi kombinasi dan kebiasaan makan Anda secara umum, itu bisa mempengaruhi bukan cuma tingkat peradangan aja, tapi juga kemampuan alami tubuh buat memperbaiki jaringan sendi yang mungkin udah mulai rusak. Sesuatu yang kayaknya patut digali lebih dalam lagi ya.